Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah Tritunggal yang memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan secara bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk secara bersama-sama ada dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan yang baik serta memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks yang menjadi bacaan kita hari ini terdapat dalam Yesaya 62 ayat 1-5. Sekali lagi, Yesaya 62 ayat 1-5 saya bacakan bagi kita sekalian. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca firman Tuhan, menerima dan dengan sukacita melakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang menjadi perenungan kita hari ini adalah pemulihan oleh Allah. Teks yang kita baca hari ini secara umum mengisahkan tentang Yesaya yang melihat kehancuran bangsanya. Ia melihat ketandusan dan kesunyian bangsanya bagaikan seorang istri yang ditinggal suaminya. Bangsa yang sunyi bagaikan tidak ada kehidupan dan harapan. Yesaya jelas tidak hanya sedang meratapi kehancuran fisik bangsanya, namun juga kehancuran spiritual. Namun, Yesaya memiliki kerinduan dan iman bahwa Allah akan memulihkan bangsanya. Pemulihan yang dilakukan oleh Allah selanjutnya akan membuat bangsa Israel mengalami pemulihan layaknya hubungan seorang mempelai atau hubungan Allah dengan umatnya. Saya punya pengalaman, tahun 2013 saya kehilangan sosok ayah saya. Saat itu saya masih remaja dan tidak tahu apa tantangan yang akan saya hadapi di hari depan. Hari berlanjut dan ketika saya dihadapkan dengan berbagai problematika kehidupan, saya mulai mempertanyakan Tuhan. Saya mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan dalam menolong saya. Kemudian ketika saya berefleksi bahwa saya diizinkan Tuhan berproses di berbagai tempat dan berdiri di sini adalah proses pekerjaan Tuhan dan pemulihan yang boleh Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Dari gambaran ini saya memiliki dua pemahaman besar. Yang pertama bahwa Yesaya memiliki kepekaan besar terhadap apa yang dihadapi oleh bangsanya. Kehancuran ini tidak hanya kehancuran fisik dan dampak yang dihadapi, namun juga kehancuran spiritual yang dihadapi oleh bangsanya. Oleh karena itu, Yesaya memiliki kerinduan yang besar bahwa Allah akan memulihkan bangsanya. Yang kedua, harus kita pahami bahwa kehancuran spiritual adalah hal awal yang kemudian akan menghancurkan kekuatan fisik kita. Namun harus kita sadari bahwa ada proses pekerjaan Tuhan yang akan memulihkan umatnya. Saya ajak
kita sekalian untuk memahami sedikit dari konteks teks kita hari ini. Kitab Yesaya adalah salah satu kitab terbesar dalam kanon Alkitab. Kitab ini adalah salah satu yang sangat penting melihat fakta bahwa tidak kurang dari 15 naskahnya terdapat dalam naskah Laut Mati. Kitab Yesaya sangat mempengaruhi penulis-penulis Perjanjian Baru. Dapat kita tahu bahwa adanya fakta 411 kutipan darinya yang dimasukkan dalam Perjanjian Baru. Kitab ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, adanya seruan hukuman yang akan dilakukan oleh Allah karena bangsa ini menolak untuk bertobat dan berpaling kepada Allah. Namun di bagian kedua, kita mendapati bahwa adanya seruan pemulihan dan pendamaian yang akan dilakukan oleh Allah kepada umatnya. Yesaya bernubuat pada saat Yerusalem masih menjadi sebuah kota yang sangat terkenal, namun sangat rusak secara rohani. Pada teks ini, kita mendapati bahwa Yerusalem sedang dalam keadaan sunyi karena ditaklukkan oleh bangsa Babilonia. Sehingga Yesaya hadir dan menyerukan pendamaian bagi bangsanya. Tuhan meyakinkan mereka bahwa Ia tidak akan berhenti sampai Yerusalem dipulihkan oleh kebenaran yang bersinar. Orang-orang bukan Yahudi akan melihat kebenaran ini dan akan memuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan Allah untuk Yerusalem dimaksudkan bukan hanya berdampak bagi Yerusalem, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Yerusalem akan diubah sedemikian rupa sehingga akan dipanggil dengan nama baru. Karena Tuhan adalah pencipta transformasi, Dia juga pencipta nama baru. Pemikiran itu diperluas dalam Yesaya 62 ayat 4, yakni Tuhan mengganti dengan nama-nama baru. Yerusalem akan menjadi sangat istimewa bagi Allah sehingga Ia akan menganggapnya sebagai mahkota kemuliaan. Kita mendapati bahwa mencari mahkota kemuliaan adalah sesuatu yang sangat berharga dan adalah sesuatu yang sangat indah jika kita menjadi bagian dari mahkota kemuliaan itu. Sion adalah kota Daud, tempat Raja Israel maupun Yehuda hidup. Kota Daud adalah kota dengan luas kira-kira 49 meter. Di sini adalah tempat bagi Salomo untuk membangun bait suci yang pertama. Kita juga mendapati bahwa inilah alasan Allah sangat mengasihi Yerusalem. Akan datang suatu hari ketika Sion dan umat Allah akan mengetahui bahwa Allah berkenan kepada mereka. Akan datang suatu hari ketika Sion dan umat Tuhan akan mengetahui kehadiran dan kasih Tuhan yang tidak pernah terputus. Sebagaimana seorang istri harus mengetahui cinta dan kasih suaminya kepada dia, Sion dan umat Allah akan mengetahui betapa besar kasih Tuhan kepada mereka. Demi Sion aku tidak akan tenang, dan demi Yerusalem aku tidak akan beristirahat, sampai kebenaran bersinar seperti cahaya dan keselamatan seperti pelita yang menyala. Sion mengacu pada gunung Sion di mana Yerusalem dibangun. Dalam hal ini, Sion adalah sinonim untuk Yerusalem. Allah berjanji untuk membela umatnya dan untuk membebaskan mereka dari kesalahan dan untuk membenarkan mereka. Pembenaran ini akan sangat terlihat seperti matahari saat fajar atau pada saat obor yang menyala. Perhatikan dua kiasan ini, sebuah tema yang ada di seluruh Alkitab bahwa bangsa-bangsa akan melihat kebenaran Tuhan dan Raja kemuliaan-Mu, dan engkau akan disebut dengan nama baru. Allah akan bertindak dan bangsa-bangsa bukan Yahudi akan melihat kebenaran umat Tuhan. Raja-raja akan mengamati kemuliaan umat Allah dan Allah akan memberikan mereka nama baru. Yerusalem akan dipulihkan digambarkan sebagai mahkota keindahan dan mahkota kerajaan di tangan Tuhan. Ini adalah cara puitis untuk mengatakan bahwa Yerusalem akan menjadi simbol kemuliaan Allah dan salah satu milik Allah yang sangat berharga. Kamu tidak akan lagi disebut ditinggalkan, atau tanahmu tidak akan disebut lagi tandus, tapi orang-orang akan bersuka cita karena Yerusalem dipulihkan,
Tapi harus kita sadari bahwa kunci pemulihan ini bukan pada batu bata yang dibangun kembali, namun hubungan spiritual yang dibangun kembali oleh Allah dengan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita masa kini, dalam situasi pandemi COVID-19, ada banyak sekali dampak yang kita alami. Kita mungkin mempertanyakan Tuhan, kita mungkin mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan yang membiarkan COVID-19 ini berlarut-larut dan mungkin tidak ada berhentinya ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dan Dia sedang melakukan pekerjaan yang besar kendati kita tidak menyadarinya. Masa sulit kadangkala dipakai Tuhan untuk memalingkan perhatian kita dari perkara-perkara duniawi kepada karya Tuhan. Masa sulit ini memberi kita kesempatan untuk berpengharapan kepada kuasa-Nya dan meyakini bahwa Ia berkuasa atas alam ciptaannya. Masa sulit ini memberi kita kesempatan manusia untuk hanya berlindung kepada Allah. Masa sulit ini memberi waktu yang banyak kepada manusia untuk memahami karya Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita tidak hanya memahami pemeliharaan Tuhan ketika kita ada dalam situasi senang, tapi dalam situasi yang tidak mengenakan pun Tuhan sedang bekerja dan perlu untuk kita mengimani hal tersebut. Seperti pengalaman bangsa Israel yang secara sangat baik dikisahkan oleh Yesaya, mereka pada mulanya mengalami berbagai penderitaan karena ditindas oleh bangsa lain dan sebagainya. Namun pada teks ini ada janji yang diberikan oleh Allah bahwa pemulihan itu akan dikerjakan bagi mereka. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Namun percayalah bahwa ada pemulihan dan ada pekerjaan besar yang sementara Tuhan siapkan untuk memantapkan iman kita kepadanya. Oleh karena itu dalam kesulitan hidupmu tetaplah percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.